Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Semuanya bersemangat, amin. Ya, berdiri dulu teman-teman. Ayo berdiri dulu biar semangat. Kemudian kita gini dulu dong 2 kali. 1, 2, 1, 2. Nah, biar gak ngantuk ya. Makanya cuacanya memang lagi ini mengundang kita ingin tidur dulu ya. Ayo silakan duduk teman. Kembali duduk ya teman-teman, kembali duduk. Kita semua bersemangat seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih Tuhan pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di mata Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Roh Kudus-Mu menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan ketika kami datang beribadah, kami tidak datang dengan begitu saja, tetapi kami datang dengan hati kami yang sungguh, dengan hati kami yang rindu di hadapan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi firman-Mu boleh berkuasa dalam hidup kami ketika kami mendengar, sehingga ketika firman-Mu datang dalam hidup kami boleh diberkati, hidup kami semakin diubahkan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami hati dan pikiran dan telinga yang mau dengar firman Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, biarlah melalui hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga Tuhan melalui firman pada malam hari ini kami sama-sama dikuatkan. Dan serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu Tuhan menentang kesombongan. Ya, Tuhan menentang kesombongan. Mari kita membaca dari Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya bergantian. Saya ayat pertama, teman-teman ayat kedua sampai ayat 9 kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah.
kanker yang akan membunuhmu secara perlahan. Ya, kesombongan itu seperti penyakit katanya, yang secara perlahan-lahan bisa membunuh. Coba next. Ya, apa yang terjadi di Menara Babel? Tentu kita sudah tahu ya, ini sudah cerita sekolah minggu, sudah sering kita dengarkan. Apa yang terjadi di sana yaitu adalah terjadinya suatu kesombongan, timbulnya kesombongan dari dalam diri bangsa Israel yang dalam tanda mereka sebagai generasi baru, ya. Generasi baru setelah kisah air bah, ya. Tahu ya kisah air bah ya, setelah Tuhan menenggelamkan bumi, ya, adalah manusia yang tertinggal dan mereka di antaranya, ya. Apa yang terjadi pada saat itu, teman-teman? Kalau kita melihat gambar ini, kita bisa tahu bahwa kesombongan itu sudah ada sejak dulu, ya. Bahkan sejak Adam dan Hawa kesombongan sudah ada. Dan sampai sekarang kesombongan itu selalu ada. Dan yang paling mencolok tentang kesombongan di dalam kejadian ini yaitu tentang kisah Menara Babel ini, ya. Kalau beberapa penafsir berkata mereka kan masih generasi baru, belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa, wajar-wajar saja mereka berperilaku seperti itu. Tetapi di atas mereka tentu masih ada orang-orang yang tertua, ya, yang bisa mengarahkan mereka. Kesombongan yang paling mencolok itu adalah dimulai dari kisah Menara Babel ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena kita melihat sendiri, ya. Kita melihat sendiri apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki sebagai orang-orang yang baru, ya. Apa yang terjadi yaitu kesombongan yang keluar dari diri mereka, orang-orang Israel yang masih bertanda sebagai generasi yang baru, ya. Mereka melihat diri mereka itu sempurna. Mereka melihat diri mereka itu sempurna dengan keadaan sempurna yang seperti apa? Dikatakan tadi pada ayat yang pertama ada dikatakan di situ bahwa mereka adalah satu bahasa, ya. Mereka satu bangsa yang satu bahasanya dan satu logatnya, ya. Mereka melihat ada kesempurnaan di dalam kebersamaan mereka. Kemudian mereka menyadari bahwa secara fisik mereka kuat. Kemudian mereka punya pemikiran yang cerdas, ya. Mereka punya banyak akal. Sehingga dengan apa yang mereka miliki itu, mereka merencanakan sesuatu. Mereka merencanakan sesuatu dengan membuat sebuah menara. Sebenarnya kesalahannya tidak pada menaranya, ya. Bukan pada menaranya, tetapi kesalahannya adalah kepada tujuan mereka membuat menara itu, ya. Tujuan mereka membuat menara itulah yang menjadi titik kesalahan. Apa yang menjadi kesalahan dari tujuan mereka? Mereka membuat suatu rencana, ya. Mereka membuat suatu rencana untuk menjadikan berharap dengan membuat menara mereka bisa hidup lebih baik. Mereka yang satu bangsa itu tadi, yang satu kelompok itu tadi bisa hidupnya lebih baik dengan cara memisahkan diri dengan orang lain. Menurut pandangan mereka itu adalah suatu pilihan yang baik. Tetapi kita lihat baik-baik, teman-teman, bahwa apa yang menjadi tujuan mereka adalah salah di mata Tuhan. Oke, mereka kerjasama, itu bagus. Mereka kompak, itu bagus. Tapi mereka punya tujuan salah, dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka ingin membuat sebuah menara yang tinggi dengan berharap setelah membuat menara kita semua tinggal di sana di sebuah kota yang khusus
bergap-gap ya. Khusus buat kita yang satu suku aja, yang satu bahasa saja, kita bisa melakukan sesuatu. Bahkan kita bisa lebih tinggi dari langit. Kita bisa membuat menara itu sampai ke langit, sehingga kita nggak berbau lagi kemana-mana. Suatu kesalahan, ya, suatu kesalahan yang dilakukan oleh generasi ini, suku bangsa Israel generasi yang baru ini. Mereka melihat kita hebat kok, kita nggak perlu ribet, kita nggak perlu butuh penerjemah, kita bisa semua, ada semua bisa mengangkat ini, bisa membuat ini, ya dikatakan jelas ya bahwa mereka punya kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa membuat batu, bisa membuat tanah liat. Mereka punya kecerdasan yang tinggi, sehingga mereka merasa hebat. Dan ketika mereka merasa hebat, mereka ingin menyendiri. Mereka ingin menyendiri, mereka tidak ingin berbaur lagi kepada orang lain. Dia sudah merasa hidupku sudah sempurna tanpa orang lain. Bahkan tanpa Tuhan pun hidupku sempurna. Ya. Kelemahan yang dimiliki oleh mereka ini yang nantinya mengakibatkan suatu kegagalan dalam diri mereka. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ini ya. Kelemahan manusia itu adalah ketika ia merasa hebat, ketika manusia itu merasa hebat, ketika dia berhasil, seringkali manusia membentengi dirinya kepada siapapun, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Ya. Ketika ada orang sudah merasa hebat, saya sudah kuat, saya tidak butuh orang lain lagi, seringkali dia akan memilih menyendiri. Kenapa? Dia merasa dia udah hebat, dia bisa sendiri. Itu adalah kelemahan manusia, dan sampai sekarang hal itu nyata. Ya. Kalau sudah hebat, sudah punya segalanya, seringkali manusia memilih, ya udahlah, nggak usah berbaur sama orang-orang. Mereka tidak sama dengan saya. Banyak orang-orang di luar sana yang seperti itu, membentengi dirinya, membangun menara dalam dirinya, membangun tembok dalam dirinya. Ya, banyak manusia yang memiliki karakter seperti itu. Dia membentengi dirinya dari orang lain, membentengi dirinya dari Tuhan. Ya, membentengi dirinya dari orang lain, kemudian dia juga membentengi dirinya dengan Tuhan. Ada seorang penulis berkata seperti ini, ya, Mario Teguh, kalian pernah dengar? Ya. Jangan sombong, karena suatu ketika nanti Tuhan bisa membuat Anda membutuhkan pertolongan dari orang yang Anda sombongi itu. Ya, mari kita bandingkan dari ayat firman Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hampir sama ya. Tuhan merendahkan orang lain tidak melulu pas dia jatuh, tapi Tuhan merendahkan orang sombong dengan mempertemukannya dengan orang yang dia sombong itu. Dia membutuhkan pertolongan orang itu. Ya. Orang yang sombong itu pasti akan direndahkan. Perlu kita tahu ini. Orang yang sombong pasti direndahkan.
hubungannya dengan sesama, pasti tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Orang yang membatasi hubungannya dengan sesama pasti tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan pasti memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Ya, teman-temanku, jangan pernah kita membangun tembok dalam diri kita ini, siapapun kita. Karena kita ada pun, kita hebat pun, itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa menjadi apa-apa. Ya. Kalau kita melihat tadi apa yang dilakukan oleh generasi baru bangsa tadi, ya, mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama untuk membuat suatu tembok, menara yang tinggi. Tujuannya adalah supaya mereka terpisah dengan orang lain, supaya mereka hidup sendiri. Dalam hal kerjasama itu bagus nggak, teman-teman? Kerjasama itu bagus nggak? Bagus. Kerjasama itu bagus. Ya, kekompakan itu bagus. Tapi kalau kerjasama itu, kalau kekompakan dalam kelompok itu hanya ada di dalam kejahatan, itu tidak baik di mata Tuhan. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Kita harus melihat kita bekerja sama untuk apa? Untuk kejahatan kah? Atau untuk kebaikan? Kita harus memperhatikannya. Suatu tembok kesombongan dibangun hanya satu, untuk memisahkan diri dengan orang lain. Untuk memisahkan diri dengan orang lain. Kemudian orang yang membangun tembok dalam dirinya adalah orang yang berusaha membandingkan dirinya dengan Tuhan. Kita lihat kisah yang ada di Menara Babel ini, ya. Mereka membuat suatu menara, tujuan mereka juga supaya mereka bisa menyanyi Tuhan yang Maha Tinggi, sehingga mereka bisa merencanakan untuk membuat suatu tembok menara yang sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin memiliki posisi lebih tinggi dari Tuhan. Ya, suatu kejahatan, suatu kesombongan yang benar-benar membuat Tuhan marah. Ya, suatu kesombongan yang benar-benar membuat Tuhan marah, yang pada akhirnya mereka harus menerima konsekuensi dari kesombongannya. Itu mereka pecah, perkumpulan mereka, bangsa mereka pecah. Kenapa? Kesombongan. Tuhan menggagalkan segala rencana orang-orang yang sombong. Ya. Kita sebagai orang-orang, sebagai manusia yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, ya, kita tidak perlu membuat sebuah tembok kesombongan dalam diri kita ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Di dalam Amsal dikatakan bahwa Tuhan menentang yang namanya kesombongan. Tuhan benci kepada kesombongan. Karena apa? Kesombongan itu tidaklah benar adanya. Tidak benar di mata Tuhan. Itulah Tuhan sangat menentang dan tidak berkenan bagi Tuhan. Coba kita melihat gambar ini. Ya, teman-teman pasti sudah tahu, ya. Pasti sudah tahu kapal Titanic dan siapa yang membuat, yaitu Thomas Andrew. Ya, dia adalah seorang arsitek yang hebat, orang yang pertama kali
mati, Thomas, ya kata reporter. Kemudian Thomas menjawab dengan sangat sombong, ya. Bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya, katanya. Kehebatan yang dia miliki, ya, harta yang dia miliki membuat dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Sehingga dia berani berkata bahwa bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. 4 hari kemudian, setelah kapal berlayar, kapalnya kecelakaan, ya, menabrak gunung es, ya. Suatu kesombongan itu hanya akan membawa kita kepada kecelakaan, kehancuran. Bahkan kesombongan itu suatu saat akan mempermalukan diri kita sendiri kalau kita hidup di dalam kesombongan. Apa yang terjadi secara manusia? Pasti dia malu, ya. Pasti dia malu. Karena dengan sangat lantang dia berkata bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat, Tuhan merusak nama baiknya. Tuhan tidak mengizinkan dia terbiasa. Tuhan tidak mengizinkan orang-orang sombong itu lama di dalam kesombongannya. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuang yang namanya kesombongan dari diri kita. Mari kita membuang tembok-tembok yang membuat kita terpisah dengan orang lain. Jangan pernah kita membentengi diri kita dengan orang lain. Jangan kita menyalahgunakan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, keberhasilan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki. Jangan pernah kita salah menggunakannya. Tetapi biarlah di atas semua yang kita miliki, kita mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sombong, ya. Kita melihat, belajar dari kisah Menara Babel ini. Ketika manusia berusaha menyombongkan diri di hadapan Tuhan, maka dia akan mendapat sebuah kehancuran. Coba kita melihat gambar ini. Ya, seorang penulis berkata, kesombongan pada diri seseorang biasanya disebabkan karena ada 4 hal. Katanya karena ilmu yang dipelajarinya, kemudian karena harta, karena kedudukan, karena pengikut yang banyak, mungkin dia menjadi bos. Tapi melalui kejadian kejadian 11 ayat 1-9 ini kita melihat bahwa kesombongan manusia ini berdasar ketika mereka melihat keberadaan mereka yang ayat 1-2. Kemudian kemampuan mereka menyadari kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kepintaran. Manusia sering kali jatuh dalam dosa kesombongan karena berasal dari dalam. Hati-hati teman-teman. Manusia sering kali jatuh dalam dosa kesombongan karena berasal dari dalam diri. Ya, pintar. Tuhan kasih karunia kepintaran. Menjadi orang yang sombong, tidak mau bicara dengan orang yang tidak seakil dengan dia, tidak mau membantu orang yang membutuhkan bantuan dengan dia, menyombongkan diri, membangun tembok. Aku pintar, kamu enggak. Mempergunakan kepintaran hanya untuk diri sendiri. Hati-hati, seringkali kita memang jatuh karena dari dalam, bukan dari luar. Ya, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, keberadaan bangsa ini, ya, keberadaan mereka yang bagaimana, yaitu mereka memiliki sekelompok orang-orang yang semuanya memiliki satu bahasa, ya kan? Mereka dalam posisi yang enak, nyaman, sehingga dengan mudah mereka bisa melakukan segala sesuatu. Mereka lupa ada orang lain yang masih bisa
Banyak orang yang mencoba membentengi dirinya, membangun benteng ketika dia menyadari keberadaannya. Wow, aku lebih hebat dari orang ini. Aku gak pantas bergaul dengan dia. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu jika keberadaan kita bersama dengan orang-orang yang mungkin sama dengan kita, entah itu kita satu suku, satu bahasa, kita jangan sombong, ya. Kita jangan sombong. Kita jangan menjauh dari orang. Aku udah nyaman dengan orang-orang sesukuku, misalnya orang NTT, satu bahasa. Nggak enak dong sama orang lain, bahasanya lain. Aku mau sama orang-orang sesama suku aja. Jangan, teman-teman. Jangan membuat pengelompokan. Misalnya mereka orang Batak, aku nggak mau berteman sama orang Kupang, sama orang Cina, nggak mau. Aku mau berteman sama orang Batak aja. Orang Cina pun kayak gitu. Jangan. Ketika kita mengelompokkan diri, kita sedang membangun benteng. Kita sedang menyombongkan diri terhadap orang itu. Aku gak mau bergaul dengan mereka. Dia kulitnya hitam, misalnya. Aku gak mau bergaul dengan mereka. Rambutnya keriting, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Dengan siapapun kita harus tetap menjadi orang-orang yang mau bergaul dengan semua orang. Amin. Siapapun kita, apapun suku kita, bagaimanapun warna kulit kita harus bergaul dengan semua orang. Kita harus berteman dengan semua orang. Jangan membentengi diri. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun talenta yang Tuhan kasih kepada kita, jangan sombong, ya. Amin. Jangan sombong, teman-teman. Ingat tadi Yesaya, ya. Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong. Dengan cara, ya, banyak caranya Tuhan untuk merendahkan orang-orang yang sombong. Kita tidak perlu membentengi diri. Justru kita harus bersyukur ketika kita
tadi pendeta bilang, kita harus aktif, kita harus mengembangkannya, melakukannya, supaya kita bisa lebih baik dan kita bisa menjadi lebih berkat bagi orang lain. Jangan membentengi, tetapi lakukan semua yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk semata-mata untuk diri sendiri. Ya, jika sampai saat ini kita melakukan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri, kita harus berubah, teman-teman. Karena suatu saat kita bisa jatuh karena egois kita. Karena kita terlalu fokus dengan diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang sedang kita perlukan. Kita harus mengubahnya. Kemudian, kalau kita terlalu fokus dengan diri kita, kita akan lupa kepada Tuhan. Ingat, teman-teman, kalau kita terlalu fokus dengan diri kita, kita bisa lupa kepada Tuhan. Kalau kita bisa melupakan sesama kita karena kita hanya fokus dengan diri kita, bagaimana dengan Tuhan kita yang tidak pernah kita lihat? Ya, untuk itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita miliki saat ini, mari kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kemudian jika kita bersama-sama dengan orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, dia bijaksana, ya, biarlah kebersamaan kita itu untuk memikirkan hal-hal yang benar, untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang tidak menentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, teman-temanku, biarlah kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, dalam kelompok apapun kita, biarlah kelompok kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebersamaan kita itu tidak memisahkan kita dari Tuhan dan juga dari relasi dengan orang lain. Tetapi biarlah kelompok kita, kebersamaan kita itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Jangan menjauhkan diri. Mari kita melihat apa yang menjadi pesan bagi kita, ya teman-teman. Ya, apa yang menjadi pesannya bagi kita? Jangan sombong, ya. Jangan sombong. Jika keberadaan kita mungkin mayoritas orang-orang yang sesuku seperti yang tadi sudah saya katakan, kita jangan lupa kepada orang lain, ya. Jangan pernah kita membuat ataupun menciptakan suatu perkumpulan yang memisahkan diri kita dengan orang lain ataupun dari Tuhan. Jika kita melupakan sesama kita, ingatlah ini. Jika kita menyingkirkan diri dari sesama kita, ya, maka Tuhan pun kita lupakan. Tuhan pasti kita lupakan. Jika kita bersama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan ataupun hal seperti yang tadi yang berlimpah, mari kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pergunakan semuanya itu yang mendatangkan berkat bagi kita, bagi orang lain, bukan menjadi suatu kegagalan dalam hidup kita seperti yang dialami oleh bangsa ini tadi, ya. Dan kemudian jika kita adalah orang yang dikaruniai kepintaran, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang hebat, ya, mari kita kembangkan semua itu untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk membuat hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Ingatlah teman-temanku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menyayangkan berapa banyak anggota dalam sebuah perkumpulan, seberapa hebat kita, seberapa cerdas kita dalam berpikir, seberapa bijaksana kita, dan seberapa besar
dekat bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jika kebersamaan itu atau jika kerjasama itu tidak menyukakan hatinya Tuhan, maka semua rencana-rencana pasti digagalkan. Maka perkumpulan itu pun pasti dihancurkan. Ya, pasti tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Tidak menyukakan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyayangkan. Sama seperti kapal Titanic yang sudah dibuat, ya. Tuhan tidak menyayangkan kan? Wah, udah semua di situ dibuat mewah, megah, isinya orang-orang kaya semua, duit. Tuhan menyayangkan? Tidak. Kenapa? Karena di dalamnya ada kejahatan, dosa kesombongan. Dosa kesombongan yang akan terus berakar dan melahirkan dosa yang nantinya bisa akan menuhankan diri sendiri oleh si pembuat kata itu. Tuhan tidak menyayangkan. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah segala apa yang kita rencanakan dalam hidup kita, segala apa yang ingin kita lakukan dalam hidup kita, mari kita lakukan. Tidak semata-mata hanya untuk membuat diri kita terlihat lebih baik, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kehancuran kerjasama, kebersamaan mereka, kerjasama mereka yang baik tadi, kepintaran mereka, semua sia-sia ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Semua kehebatan yang mereka miliki gagal. Kenapa? Tuhan tidak mengizinkan mereka berhasil. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang buangan di Babel. Orang-orang yang menderita, teman-teman. Sama seperti tadi, ya. Kesombongan itu sama seperti penyakit kanker, ya, yang nanti lama-lama akan menyiksa, membuat kita hidup menderita. Untuk itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjadikan Tuhan kita yang lebih tinggi dalam hidup kita. Segala kehebatan, segala kekompakan, segala kebersamaan yang kita miliki, biarlah semuanya itu kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Siapa menanam badai, dia akan menanam siapa menanam kejahatan, dia akan menuai badai, ya. Jadi hati-hati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus berjuang melakukan apapun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapapun kehebatan yang kita miliki, kemampuan kita yang kita miliki, jangan pernah kehebatan kita itu membuat kita membangun tembok dalam diri kita. Tapi semakin kita hebat, semakin kita berhasil, biarlah kita semakin berbaur dengan semuanya dan semakin meninggikan nama Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari bahwa dosa kesombongan sungguh tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan sungguh menentang orang-orang yang hidup di dalam kesombongan. Bahkan Tuhan berkata melalui firman-Mu bahwa Tuhan akan merendahkan setiap orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan merendahkan orang-orang yang angkuh. Untuk itu ya Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Apapun karunia yang sudah Tuhan beri kepada kami
kepintaran, kecerdasan, talenta, apapun yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, semua yang kami miliki, kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, hanya untuk membuat hidup kami semakin lebih baik, membuat hidup kami memiliki relasi dengan orang lain semakin lebih baik, ya Tuhan. Tuhan, jikalau seringkali Tuhan menemui kami menyombongkan diri di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menyadari bahwa apa yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Kami tidak layak untuk menyombongkan diri, sebab apa yang kami terima berasal dari Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, bahwa ketika kami hidup di dalam kesombongan, maka kami pun akan mendapat kehancuran dalam hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau mempermuliakan nama Tuhan melalui talenta yang Tuhan beri dalam hidup kami, melalui hidup yang Tuhan beri dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, supaya hidup kami semakin diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hidup kami semakin diteguhkan dan kami semakin berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sudah memberi waktu mereka untuk Tuhan, untuk beribadah, melayani Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati seluruh hidup mereka, pekerjaan, studi mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Beri kekuatan dan kesehatan bagi tubuh mereka ya Tuhan. Tuhan melindungi mereka dari segala kecelakaan, dari segala rancangan-rancangan yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, diserahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita kemarin sudah janji ya, selesai ibadah kita ada latihan nyanyi. Nah, tapi malam hari ini kita hanya beberapa, nggak apa-apa, kita tetap latihan untuk tanggal 21 malam ya. Kita harus terus semangat, terlebih di dalam beribadah, melayani Tuhan, menaikkan puji-pujian kita harus semangat. Jangan terbalik ya teman-teman. Mengerjakan hal-hal dunia kita semangat, tetapi melayani Tuhan kita loyo. Jangan terbalik ya teman-teman. Jangan terbalik. Kita harus semangat di dalam Tuhan, tetapi dalam hal di luar Tuhan kita bisa biasa-biasa aja. Ya, itu pilihan. Ya teman-temanku yang dikasihi Tuhan, itu saja. Besok yang akan pelayanan nanti kita lihat di warta aja. Saya belum ngambil warta. Ya, nanti kita melihat masing-masing jadwal. Kemudian habis ini latihan 5 menit ya. Kemudian setelah itu nanti setelah minggu briefing dulu ya, kita akan mempersiapkan untuk Natal sekolah minggu ya. Jadi untuk menghemat waktu, jadi sampai di situ aja pengumumannya. Kemudian terima kasih ya buat teman-teman yang sudah memberi waktu tadi untuk mengikuti webinar. Sekalipun kita sampai selesai ya mendengarkan pembicaraannya, tapi kita nggak ikut sesi tanya jawabnya ya. Semoga diberkati, semoga termotivasi melalui apa yang sudah dibicarakan tadi ya. Percaya itu tidak akan berlalu begitu saja, tapi pasti akan memotivasi teman-teman kalian ya. Saya pikir kayaknya cuma yang di sini deh, cuma nanti ya, tadi ya yang ikut ya. Nathan nggak ada, tadi nggak ikut Nathan ya, nggak ada. Jadi kita ya, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Kita harus tetap semangat. Saya bilang sih kalau istilahnya webinar Kristen itu penting sekali kita ikuti teman-teman ya, penting sekali, bagus buat kita ya, apalagi kita sebagai orang-orang muda. Jadi kita bisa dibina dengan hal-hal yang positif
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini bagi hidup kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan di sepanjang ibadah kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini. Kami mohon kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Puji-pujian kami, penyembahan kami, terlebih firman-Mu boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin hidup kami. Kami mohon Tuhan yang menyertai setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati nanti perjalanan pulang kami. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat, dengan hati yang bersuka cita dan penuh damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan-pergumulan hidup kami, pergumulan-pergumulan hidup anak-anak muda remaja ini, mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh menghadapi masalah yang mereka hadapi saat ini bersama dengan Tuhan. Baik, biarlah mereka boleh mendapatkan solusi dari setiap persoalan-persoalan hidup yang mungkin saat ini mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih masa depan yang indah pasti Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak muda remaja-Mu, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tolong mereka, Tuhan bawa mereka kepada jalan kebenaran dengan siapapun mereka beradaptasi ya Tuhan. Biarlah kami semua menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan seluruh hidup ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan kita. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalan yang benar mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ibadah kita selesai, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.